kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini untuk kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, seluruh bejana kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan karya dan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk napas hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, menjamah hati kami. Kami percaya kami yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Kami yang lemah kami dikuatkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yang dalam pergumulan kami percaya Tuhan akan memberikan kami pengharapan. Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, kami mau persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kunaian, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri
menyucikan, kasih menguduskan kami Tuhan. mengalir, memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku besar anugerah atas anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan Kami menjadi
segala raja, namamu besar termulia. Amin, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyajikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Engkau layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa pembukaan kami minta Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami menyampaikan lagu penyembahan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa supaya ibadah ini boleh berlanjut seperti apa yang Tuhan kehendaki. Seberapa kami yang Tuhan perkenankan kami hadir, biar kami mendapat berkat dalam kebaktian ini, supaya kami dapat melihat keajaiban Tuhan lalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu alam pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Oleh puji Tuhan, kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, membawa pujian kita dengan hati yang bersuka.
bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita
duduk kembali. Puji Tuhan. Kiranya pujian kita boleh naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kami memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang rindu menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Mungkin terjadi sepanjang minggu ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Sambil menunggu kita menyanyikan pujian. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau masih belum ada, mari kita siapkan hati kita mau terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar setiap dosa kami Tuhan, namun dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Tuhan Engkau menebus hidup kami, namun dengan segenap kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang kami agungkan. Engkau yang kami puja. Tuhan, Engkau lihat kami anak-anak-Mu. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami menantikan bunyi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka akal pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami bacakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Sekalipun cuacanya dingin-dingin, tapi kita dengan semangat untuk memuji Tuhan. Kalau kita lihat di depan ada perjamuan kudus, kita mengenang bahwa penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pada kesempatan ini kita merenungkan firman Allah supaya kita dapat memahami apa hidup ini. Apa maksud kita hidup di dunia ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama. Ayub pasal 7. Kitab Ayub pasal 7. Kita baca ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Ayub pasal 7 ayat 17 hingga 18. Kami jemput kita bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Allah. Firman Allah berbunyi begini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Sekali lagi, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita kenal bahwa Ayub itu adalah orang saleh. Di zaman Ayub itu, dia selalu mengingat akan Tuhan dan dianggap oleh manusia di zaman itu dia orang kaya. Tidak berkekurangan. Dia punya karyawan banyak. Dia punya ternak yang banyak. Namun demikian Tuhan ingin supaya dia teruji. Karena Tuhan menguji setiap manusia ciptaan Tuhan. Apakah benar-benar dia mengakui Tuhannya atau tidak? Pada zaman Ayub bukan berarti lebih senang daripada kita sekarang. Banyak peperangan. Banyak perampokan.
mengambil hak orang lain, dan banyak pembunuhan. Yang menjadi nyata, karyawan-karyawan daripada Ayub dibantai. Anak-anaknya pun mati. Dan Ayub menganggap bahwa dia ditinggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap mencari Tuhan. Dia cari Tuhan untuk memperhatikan dia. Dan bertanya di dalam hatinya, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Karena semua ciptaan Tuhan, manusialah yang agung. Tetapi di dalam keagungan manusia, banyak yang durhaka. Ya. Peperangan tidak putus-putus dilakukan oleh orang yang mencari kekuasaan. Sehingga menjadi penderitaan rakyat. Apakah sekarang sudah berubah? Belum lagi. Yang menjadi kenyataan bahwa Ayub, istrinya pun mengejek dia. Dan Ayub menganggap bahwa hidup itu berat. Tidaklah mudah. Sehingga dia menulis dalam ilham Roh Kudus. Dalam pasal 7 ini. Kita kembali lihat ayat 1. Apa yang dikatakan di sana. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Hidup ini berat. Manusia harus bergumul menghadapi tantangan hidup. Menghadapi keganasan orang-orang yang seperti binatang buas. Tetapi Tuhan, Dia mendatangi setiap pagi dan menguji orang-orang pilihannya. Ada setiap orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Bukan bersenang-senang. Tetapi dia diuji setiap saat. Supaya pada hari kemudian dia seperti emas yang diuji di dalam api. Dan lebih lama dia teruji, lebih dia bercahaya dan bersinar-sinar. Manusia di dunia ini memang rusak. Banyak orang yang mencari ilmu. Dan banyak orang yang mencari kekayaan. Apakah itu salah? Tidak. Karena dengan banyak kekayaan, dia bisa
berperan menjadi raja. Sehingga dia dapat membiayai tentara-tentaranya untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Mereka itu diperkaya oleh Tuhan. Setelah dia menjadi orang kaya, dia punya tanggung jawab yang besar. Dia menjamin karyawan-karyawannya. Kalau dia karyawan tidak makan, dia diserang oleh karyawannya. Hari orang kaya tidaklah gampang. Bukan berarti dia senang di dunia ini. Tetapi setidak-tidaknya dia punya pasukan untuk membela kekayaannya. Dengan kekayaannya, dia perlihatkan kekayaannya, dia bisa membiayai tentara-tentaranya dan menjajah di mana-mana. Indonesia, dia dijajah. Nama yang penjajahnya bangsa yang kecil. Belanda. 350 tahun lamanya. Bukan karena kekuatan dari tentaranya, tapi kekuatan dari kekayaannya. Demikian juga orang Israel berganti-ganti menjajah negeri itu di zaman dulu. Pada waktu Tuhan Yesus dia dijajah oleh bangsa Roma. Tapi sebelumnya dijajah oleh bangsa Yunani. Sehingga falsafah Yunani melekat di tanah Palestina. Dan ilmu orang Yunani dianut juga oleh orang Eropa dan orang Indonesia. Demi memberi akal dalam kehidupan untuk mengatasi persoalan hidup. Jadi tidaklah bersenang-senang kalau kita jadi anak Tuhan. Tetapi kita di dalam peperangan, kita mau melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan kuasa-kuasa gelap di udara. Sehingga kita boleh bijaksana, akal budi. Karena kita dikatakan oleh Yesus, aku menyuruh kamu seperti domba di antara serigala. Sebab itu harus kamu tulus hati seperti merpati dan cerdik seperti ular. Kita bijaksana. Ya. Kalau kita menjadi kaya, kita dienjer-enjer oleh orang yang durhaka. Kita dicuri, dirampok. Ya. Kalau kita miskin, kita juga bisa kita mencuri. Bisa kita diejek-ejek orang. Karena lihat dunia yang tidak kenal Tuhan. Kalau dia sudah
ada kekuatan ekonominya, pandang enteng kepada yang rendah. Kecuali di anak Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Coba kita perhatikan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Ayub orang kaya. Tetapi dia dikuras habis-habisan. Sahabat-sahabat dia mengejek dia. Tapi dia tidak bisa membalas. Kalau orang yang terpuruk itu diejek-ejek, saudara. Karena dilihat dia orang kaya jatuh sakit. Dia berada di debu tanah. Lalu menggaruk-garuk badannya. Ya. Sahabat-sahabatnya jijik melihat dia. Tapi sewaktu dia jaya, mereka menjilat-jilat dia. Supaya ada pemberian. Bayangkan penderitaan Ayub itu, saudara. Di waktu dia berada di dalam kekurangan, dia menulis hidup ini berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Atau dengan kata lain, bukankah manusia seperti orang perang di bumi? Dia harus bela dirinya. Biar ada musuh yang menentang dia. Dia berperang membela dirinya. Ya. Seperti orang upahan. Ya, kalau kita bekerja baik kepada negara, kita orang upahan menantikan upahnya. Ya. Kita bertani juga. Kita nantikan hasil pertanian kita. Kita berdagang juga seperti itu. Tetapi Tuhan membela Ayub. Dia bela. Semua sudah hilang. Tetapi Allah memperhatikan dia. Kita melihat di dalam kitab Ayub. Pasalnya yang terakhir 42. Apa yang dikatakan di sana? Lalu ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan. Dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang. 1 kasita
dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima dan yang kedua Kesia. Dan yang ketiga Prepaspu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 440 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Perhatikan saudara. Tuhan menghibur dia selama dia masih hidup. Karena dia dijadikan percontohan untuk orang-orang saleh. Seringkali kita banyak keluhan-keluhan. Ya. Karena kita melihat dunia ini medan peperangan. Dan kita juga berperang melawan segala kejahatan. Sebab itu Rasul Paulus katakan, pakailah selengkap senjata Allah. Pedang Allah adalah firman Tuhan. Pakailah ketopong keselamatan. Pakailah baju sirah kebenaran. Dan engkau akan melawan penguasa-penguasa udara. Dan engkau menjadi seperti seorang pendekar yang berdiri tegap menerima kemenangan. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi kita melawan penghulu-penghulu udara. Ya. Kekristenan zaman dulu tidak disuka oleh pemerintah. Ya. Apalagi pada zaman Yesus. Karena pemerintah takut jangan sampai kekuasaan mereka dicopot oleh raja yang baru, yaitu Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk membunuh dia. Ya, menyiksa dia. Dan bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Dia hanya berkata, engkau sendiri yang mengatakan. Engkaukah raja orang Yahudi? Seperti kata Tuhan. Herodes dan Pilatus berkata seperti itu. Dan dia ditangkap, dikhianati oleh murid yang dia cintai, yaitu Yudas Iskariot. Mereka cari, sementara mereka berdoa di Taman Getsemani.
Laskar-laskar Romawi datang. Tetapi mereka tidak kenal mana yang disebut Yesus. Karena murid-muridnya hampir sama saja muka mereka. Semua berjenggot, semua pirang. Ya. Hidung mereka hampir sama. Tetapi Yudas beri isyarat. Siapa yang aku cium, itulah dia. Lalu datang Yudas. Dari tentara Romawi melihat dan imam-imam besar. Yudas katakan, siapa yang aku cium, itulah dia. Datang. Ini Yudas mencium dia. Yesus katakan, inikah kasihmu kepadaku? Ciuman pengkhianatan. Yesus ditangkap. Mengapa dia harus ditangkap? Karena rencana Tuhan. Dia dia menebus dosa isi dunia. Jadi dia yang disengsarakan, kita yang dihidupkan. Ya. Setelah melihat kekuasaan ada di dalam kehidupan Yesus, dunia ini takut. Mereka gemetar. Jangan-jangan mau ambil balas. Tapi Yesus katakan, kalau kerajaanku ada di dunia ini, berperanglah laskarku supaya aku jangan ditangkap oleh orang Yahudi dan tentara Romawi. Tetapi kerajaanku ada di sorga. Ya. Kerajaan Tuhan ada di sorga. Setelah bukti kelihatan, pemerintah Romawi mengakui kepercayaan Kristen itu jujur, mencari keselamatan dari dunia yang bergelora ini. Diakui. Ya. Setelah raja jadi percaya. Ya, Raja Konstantinus. Dia jadi percaya. Dia pidato, agama raja patut dianut rakyat. Semua orang Roma menjadi orang Kristen. Sama. Waktu penjajahan Indonesia ini. Manado itu adalah basis pemerintahan penjajahan. Raja Belanda datang. Ratu Wilmina. Dia pidato. Agama raja patut dianut rakyat. Sebenarnya orang Manado itu orang kafir, saudara. Penyembah berhala. Semua jadi Kristen. Tapi banyak Kristen yang tidak bertobat. Ya, sangat mengerikan. Banyak yang datang pura-pura baik. Tetapi akhirnya jahat. Sama dengan Yudas. Sebab itu anak-anak Tuhan kita waspada. Ya. Waspada akan dunia ini. Jangan sembarangan. Karena banyak yang datang. Mereka hanya menyesatkan kita. Tapi Tuhan gembala yang baik. Tuhan bawa kita pada pengenalan yang benar. Ya. Pengorbanan Yesus. Keselamatan kita.
Dia digantung di atas Golgota untuk kita selamat. Saya lahir 3 tahun sesudah merdeka. Tidak putus-putusnya saya melihat pemberontakan, melihat peperangan, pembantaian. Waktu zaman PKI, kami menjadi pemuda pelajar di waktu itu. Saudara remaja, pegang senjata saudara. Masuk hutan cari orang yang bergerilya. Kan main juga pemerintah di zaman itu. Karena ada orang takut suruh anak-anak pergi. Tetapi dengan itu kami melihat jahatnya dunia ini. Bagaimana keadaan dunia ini? Peperangan yang tidak ada henti-hentinya. Sebenarnya peperangan yang benar merebut masyarakat. Tetapi mereka membantai. Ya. Masyarakat yang direbut. Tapi kalau sekarang bukan lagi begitu sebenarnya. Kalau menjadi orang besar, dia rebut hati rakyat. Ya. Rebut hati rakyat. Perlihatkan konsep-konsep yang bagus untuk memimpin rakyat. Tetapi dunia ini, ya, orang percaya pun dibantai. Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Karena dia menegur saudaranya. Haram bagimu mengambil istri saudaramu. Ya. Nyawanya diancam dan dipancung. Mengapa? Mereka takut melihat Nabi menunjuk dosa. Nabi rela mati. Apalagi menderita di dunia ini. Melihat keadaan itu sadar bahwa dunia ini tidak ada ketenangan. Saya 44 tahun di Kalimantan. Seperti orang buangan. Tapi saya rela. Daripada mati percuma. Bersaksi. Selama 44 tahun. Kita hanya mempunyai. Ya hanya lebih dari 1000 orang. Jemaat kita di Kaltara ini. Tapi tidak mengapa. Bersaksi masuk desa keluar desa. Pelayanan kita sudah sampai di Lore sana. Di Metut sana. Cari orang yang menjadi percaya. Saya masih bernasar kalau Tuhan masih kasih saya kesehatan. Saya masih suka untuk pergi di desa-desa kecil. Bersaksi tentang kebenaran firman Allah. Ya. Tapi orang katakan, sudah lain masanya om. Biarlah orang muda. Tapi orang muda saya lihat tinggal jalan-jalan di kota saja. Tidak ingat akan pekerjaan Tuhan yang ada di pedalaman. Di tempat-tempat yang terpencil itu. Bukan mudah untuk menyelamatkan orang.
berkorban. Karena kita ini adalah orang pejuang. Kita tidak menginginkan jadi kaya. Yang penting hidup saja. Karena kita bukan orang gajian. Ya, hidup apa yang orang berikan. Ya, kami berbeda dengan anak. Karena dia sekolah ekonomi. Dia sudah memikirkan keadaan ekonomi. Tapi kalau saya beda. Habis kalau habis. Ya, tidak ingat ada sisanya. Habis kalau habis. Jadi berbeda dengan zaman muda-muda sekarang, ya kan? Karena ini adalah perjuangan. Dan yang muda sekarang meneruskan apa yang sudah terjadi. Saya terhibur kalau melihat anak muda bergairah untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat menghibur kami. Kami tidak terhibur dengan harta benda. Tidak terhibur dengan uang. Tetapi kami terhibur melihat jiwa-jiwa yang suka memuji Tuhan. Ada satu waktu. Biar anggota kita hanya 1.000 orang lebih. Ya, mereka bisa berkumpul di satu tempat untuk memuji Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memberkati, kita lihat itu. Dan kalau kita bersatu, mujizat Allah dinyatakan. Kalau Tuhan bisa jadikan itu di tempat lain, Tuhan juga bisa kerjakan di daerah kita. Ya. Tapi persatuan iman. Kita ada satu arah. Ya. Bagaikan kapal. Sekalipun berliku-liku jalannya. Dia menjelajahi selat-selat yang dalam. Sampai di kota tujuan. Demikian kehidupan kita. Kalau kita tidak ada tujuan, untuk apa? Tujuan kita, surga yang kekal. Haleluya. Karena Tuhan berjanji, kita akan mencapai itu. Yang penting kita setia. Ya, firman Tuhan tidak perlu dipanjang-panjang. Tapi mungkin juga sudah panjang saya uraikan. Kita memakan perjamuan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Lah namamu.
keahlian untuk datang bantu saya untuk melayani Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan itu di dalam hati kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Kami boleh menerima perjamuan Tuhan pada saat ini. Biarlah ini memberikan kekuatan di dalam hidup kami, karena hidup kami perlu dikuatkan supaya kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjamuan Tuhan ini, Tuhan Engkau sisipkan berkat ilahi dalamnya, supaya ada kekuatan baru, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan bersama-sama dan minum perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Darahnya amat kuasa, lepaskan segala susah. Oh darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Oh lepaskan segala
Raja amat kuasa. Raja amat kuasa. Sucikan dari dosa. Kita bangkit berdiri semua. Lepaskan segala sesak. Oh, darahnya tebus saya. Saudara-saudara, kita perhatikan apa yang kita pegang ini adalah roti yang tertulis ayat firman Allah. Biarlah engkau baca apa yang tertulis di dalamnya untuk menjadi berkat buat kita. Dan kita imani bahwa roti ini menggambarkan daging daripada Yesus. Dan kita dengar aba-aba firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau yang kami agungkan. Amin. Engkau yang kami puja. Engkau yang kami layani. Tuhan, Engkau lihat umat-umat-Mu. Kami mau bersatu di dalam kehendak-Mu. Dan Engkau mengurapi kami supaya lewat kesaksian kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah makan dan minum perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk dan kami serahkan kepada pemandu acara. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali berdoa. Pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau curahkan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat siang hari ini Tuhan, kami seberapapun kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang Tuhan untuk mau memberi yang terbaik melalui persembahan syukur kami. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadirat di hati-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita. Ini kami Bapa, kami siap memberi dengan sukacita, dengan yang terbaik buat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita bawa ke depan secara bergantian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kita masuk dalam warta jemaat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pengumuman bagi kita sebentar malam ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6:30 malam ya.
karena ini awal minggu pertama, jadi diadakan ibadah kreatif biasanya oleh anak-anak muda. Ya, jadi bagi anak-anak muda kita berkumpul jam 6:30 di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah kemudian hari Selasa tetap ada beston di tempat ini Bapak Ibu Saudara, jam 7:30 malam sampai 8:30, hanya 1 jam saja kita berdoa, kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, kita menaikkan syafaat, kita menyembah Tuhan di tempat ini 7:30 sampai 8:30 malam. Kemudian ibadah rumah tangga ada permintaan dari keluarga Bapak Jerry, ya itu dimajukan ke hari Rabu di tanggal 6. Ya karena ada orang tua yang datang dari Nunukan, jadi dimajukan hari Rabu ya jam 7:30 di Jalan 3 Tawai. Di Jalan 3 Tawai nanti akan di-share lokasi tempatnya di grup jemaat. Ya kita akan mulai 7:30. Nah kemudian hari Sabtu ada doa dan puasa. Diakhiri bersama-sama di Pastori jam 4:30 sore. Nah kembali minggu depan kita beribadah kepada Tuhan jam 9 pagi, jam 10 ada ibadah anak sekolah minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di tempat ini rencana mereka akan mengadakan Natal. Ya Natal pada tanggal 2 Desember. Jadi mereka sudah persiapan dari jauh-jauh hari karena kami prioritaskan untuk anak-anak remaja semuanya yang ada di depan yang mengambil bagian. Ya jadi kita jemaat kita hanya duduk ya untuk menyaksikan bagaimana anak-anak kita mereka belajar untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu mereka membutuhkan dukungan dana dari kita dan pada kesempatan ini mereka mengadakan basar di depan. Ya, jadi nanti setelah kita keluar dari ruangan ini, anak-anak muda mengadakan basar. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk mendukung pelayanan anak-anak muda, mari kita mengambil bagian dalam membeli basar yang sudah mereka siapkan. Ya, jika belum ada dana hari ini, mungkin bisa dibayar minggu depan atau 2 minggu depan. Ya, bisa diutang ya, pengurus pemuda. Jadi kita dukung kegiatan anak-anak muda di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya jadi mereka rencana Natal tanggal 2 Desember. Nah pada saat pujian akhir dari ibadah ini kami mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, didoakan. Kemudian yang berulang tahun di bulan September ini, ya mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan, sepanjang bulan ini bisa maju di depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Kemudian yang ibu-ibu mengandung juga bisa maju ke depan. Ataupun Bapak Ibu yang punya pergumulan, ya bisa didoakan oleh Bapak Gembala. Ya, jadi pada saat lagu penutup dikidungkan, silakan maju ke depan dan Bapak Gembala akan menumpangkan tangan. Ya mungkin ini dapat kami sampaikan. Ya kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang besar, Allah yang melimpah dengan segala berkat Tuhan, tercurah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kuasa
dalam pertumbuhan mereka. Karena anak-anak ini akan milik daripada Tuhan. Engkau mengasihani mereka Tuhan. Umur panjang Engkau siapkan untuk anak-anak kami. Kepintaran Tuhan tolong supaya kami dapat melihat hebat ajaran Tuhan. Berkati anak ini Tuhan. Engkau tolong dia Tuhan supaya dia menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian anak ini Tuhan Engkau ingatkan dia dalam kemurahan-Mu. Dia ingin jadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dismuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami sekalian supaya sukacita sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya kasih karunia Allah, berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Biar kasih sayang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.